Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan teman-teman media. Saya menyampaikan kabar baik bahwa sejak awal kami dari tim koordinator relawan tidak pernah ragu, dan saya harap Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama soal kedermawanan dan sikap gotong royong bangsa kita. Pertanggal 1 April 2020 jam 17.00 telah terdaftar 15.250 relawan, di mana 2.529 relawan medis dan 12.721 relawan non-medis. Untuk relawan medis, kelompok terbesar adalah perawat sebesar 1.227 orang, dan sesuai data BPP SDM Kesehatan, yang menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan seleksi dan persiapan, saat ini ada 222 perawat yang sudah bertugas sebagai relawan. Dan juga ada perawat yang saat ini sedang dalam proses medical check-up sebelum ditempatkan. Kami akan memberikan insentif tunai kepada relawan medis sebagai tambahan dari insentif dalam aturan pemerintah untuk relawan yang disalurkan melalui BPP SDM Kesehatan. Sumber bantuan ini berasal dari Adaro Group dan Bakri Group. Untuk teman-teman relawan non-medis, kami sampaikan bahwa saat ini gugus tugas sedang membuat konsep kesiagaan komunitas, di mana peran relawan sampai ke tingkat RT menjadi sangat penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, maupun untuk membantu tetangga atau warga yang dinyatakan positif dan melakukan karantina mandiri, maupun membantu warga yang terdampak secara ekonomi. Minggu depan prosedur ini akan dikirimkan kepada para relawan non-medis untuk bisa dilakukan di lingkungannya. Minggu ini kami menyalurkan bantuan kepada RS rujukan dan 44 puskesmas yang menjadi bagian terdepan dalam penanganan COVID-19. Bantuan yang kami salurkan berupa vitamin, susu, dan minuman isotonik untuk menjaga energi dan imunitas dari tenaga kesehatan yang ada di gugus terdepan. Bantuan ini kami terima dari Soho Group, Danone, dan Japfa dan Cimory. Bagi organisasi atau lembaga kemanusiaan yang membutuhkan relawan non-medis juga bisa menghubungi Des Relawan. Kontaknya ada di Des Relawan website di BNPB. Kami juga melihat banyaknya antusiasme dari kelompok yang secara sendiri-sendiri maupun secara komunitas memberikan kontribusinya secara langsung. Buat teman-teman di komunitas ini, kami harapkan agar dapat menyampaikan rencana kegiatan ataupun apa yang sudah dilakukan ke portal Des Relawan juga, agar kegiatan kita semua selalu terkoordinasi dan bisa bersinergi. Terima kasih bagi relawan yang sudah mendaftar, akan kami kirimkan konfirmasi dan informasinya segera. Banyak yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan masing-masing secara segera. Kita bersama dalam menghadapi bencana ini, kita saling dukung, kita dukung tenaga medis kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Salam sehat dan salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan update dari Pak Yuri. Silakan Pak. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sangat bangga dan kagum dengan inisiatif seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh teman-temannya, seluruh keluarganya, seluruh koleganya untuk tetap tinggal di rumah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita juga sudah melihat di media sosial banyak sekali konser-konser amal virtual, kemudian video yang inspiratif juga menghibur, pesan video singkat, dan terima kasih atas upaya masyarakat yang bukan hanya patuh dan disiplin untuk dirinya saja, tetapi juga menyemangati agar patuh dan disiplin melakukannya bersama-sama. Terima kasih. Ketahui bahwa kita sama-sama membutuhkan kerjasama dengan bersatu, dengan bersinergi
untuk menjaga agar COVID-19 ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Berikut kami laporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Donasi kita patut syukuri bahwa pada hari ini sudah mencapai lebih dari 72,2 miliar rupiah. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak sekali relawan yang telah kemudian bekerja bersama kita. Salah satunya adalah tenaga kesehatan yang berada di daerah yang telah bersedia membantu penyelidikan epidemiologi dengan melakukan kegiatan tracing, penelusuran kasus, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari 7.193 spesimen. Oleh karena itu, tetap yang harus kita lakukan adalah mencari kasus positif di tengah masyarakat. Karena dengan kita temukan kasus positif di tengah masyarakat, maka kita bisa melakukan isolasi, dan kemudian kita bisa melakukan karantina agar tidak terjadi penularan di orang yang lain. Di dalam kesempatan ini beberapa hal akan kami laporkan. Yang pertama, terkait dengan kebutuhan APD, DKI telah mendapatkan distribusi sebanyak 85.000. Jadi saya ulangi lagi, DKI sudah kita distribusikan sebanyak 85.000 APD yang kita kirimkan pada tanggal 23 Maret dan tanggal 31 Maret kemarin. Kemudian Jawa Barat 55.000, Jawa Tengah 20.000, Jawa Timur 25.000, DIY 10.000, Bali 12.500, Banten 10.000. Kemudian provinsi yang lain di luar Jawa Bali ini sudah kita distribusikan sampai dengan rata-rata 5.000 pada 2 kali distribusi. Oleh karena itu, kita akan meminta rumah sakit yang berada pada wilayah provinsi tersebut untuk bisa menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi. Karena titik distribusi kami adalah di Dinas Kesehatan Provinsi. Ini akan terus kami lakukan sejalan dengan kebutuhan yang terus ada dan kemampuan produksi yang sudah bisa kita akumulasikan. Ini menjadi kesungguhan pemerintah di dalam kaitan untuk memberantas keseluruhan penyakit COVID-19 ini bersama-sama masyarakat sudah barang tentu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali lagi menekankan pentingnya untuk memutus mata rantai dari penularan ini. Kekuatan kita adalah berada di masyarakat untuk konsisten, disiplin, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial agar tidak terjadi penularan secara langsung dari orang yang positif COVID kepada orang lain yang rentan. Ini menjadi penting dan ini menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan baik pada saat di rumah maupun berada di luar rumah. Hindari kegiatan-kegiatan yang penuh sesak, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, hindari kerumunan. Karena dengan cara inilah maka kontak bisa kita jaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali penularan secara tidak langsung melalui perantaraan tangan. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir setidak-tidaknya 20 detik. Karena penularan tidak langsung melalui kontak tangan ini cukup besar jumlahnya. Akibat cemaran pada tangan yang kemudian menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya memang bersama-sama kita untuk saling mengingatkan agar menjaga jarak,
mencuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Himbauan pemerintah sudah jelas, tinggal dilaksanakan, lebih aman berada di rumah. Oleh karena itu, tetaplah berada di rumah, bekerjalah dari rumah, kemudian belajarlah dari rumah dan beribadahlah di rumah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan hal-hal seperti ini. Informasi-informasi terkait dengan COVID-19, baik dalam konteks pencegahannya, penyakitnya, dan sebagainya, bisa diunduh di beberapa portal, di antaranya di covid19.go.id, ada di call center 119 117, Halo Kemkes di 1550567, dan banyak sekali aplikasi online dan telemedicine lainnya yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya sampaikan perkembangan kasus yang kita catat terhitung dari tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 2 April 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113, sehingga jumlah total menjadi 1.790 kasus positif akumulatif. Kemudian ada 9 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 112 pasien. Ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak 13 orang, sehingga jumlah total kematian menjadi 170 orang. Saudara sekalian, mari kita memastikan bahwa di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini dan kemudian menjadi berat, yaitu orang tua, lansia, apalagi disertai dengan beberapa penyakit kronis menaun, diabetes, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Mari kita lindungi mereka. Jangan sampai mereka tertular penyakit ini, karena dampaknya akan lebih berat dibanding dengan yang muda, dibanding dengan yang status imunitasnya baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami akan mengingatkan kembali, jaga jarak kontak sosial kita paling tidak antara 2 meter. Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, namun mengatur jarak fisik. Kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, mata pada saat tangan kita tidak dalam keadaan bersih dan selesai dicuci. Tetap aman dan produktif di rumah. Terapkan disiplin. Kita sadari bahwa Ramadan, Paskah juga diperingati pada bulan ini. Ibadah kita harus berjalan dengan baik, tapi dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjuran para pemuka agama kita. Pastikan bahwa virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain, perantaranya adalah manusia. Oleh karena itu, hindari tempat yang ramai, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Kami yakin kita semuanya bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi jemaat, umat, dan yang lain-lainnya. Kita yakin bisa, dan bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.